Kalimasada dari Akademi Kripto. Kita memasuki modul kedua mengenai Crypto Entry Mastery atau cara jago maksimalin entry di kripto. Nah, sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman melakukan analisa mandiri. Teman-teman, sebelumnya saya udah jelaskan mengapa strategi entry itu penting. Mengapa teman-teman tuh harus mastering entry. Harus jadi yang paling jago buat entry untuk memaksimalkan risk to reward dan juga memaksimalkan potensi growth portfolio teman-teman. Nah, ini saya bagi ke kalian. Strategi pertama, jurus pertama yang menurut saya pasti ampuh, hampir pasti berhasil, mungkin tingkat keberhasilannya ini 90%. Yaitu apa? Yaitu adalah strategi entry menggunakan Fear and Greed Index. Apa itu Fear and Greed? Jadi pada dasarnya hanya ada dua spektrum emosi manusia di market. Yang paling kiri itu adalah fear atau rasa takut, dan yang paling kanan itu adalah greed atau rasa serakah. Jadi teman-teman harus paham ketika harga ini turun, orang ini cenderungnya ini takut. Waduh, ya porto saya misalkan tadi saya beli setelah pump 30%, dia retrace 15%, saya udah takut, saya cut loss daripada minus 50%. Kemudian ada yang serakah ya, misalkan mereka beli entry udah naik 30%, gak mau take profit, pengennya 300%. Terus tiba-tiba harga itu malah mengalami penurunan. Jadi Fear and Greed Index ini strategi yang hampir selalu berhasil. Apalagi kalau kita terapkan di major market seperti Bitcoin, Ethereum, dan juga top 10 aset kripto yang lain. Ini psikologis dari para retail. Saya nggak menyalahkan retail, atau saya nggak bilang pemula itu bodoh, atau saya nggak bilang juga orang yang pemula ini nggak ngerti apa-apa. Tapi faktanya ini adalah blueprint mengenai bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana otak kita itu bekerja ketika kita menerima rangsangan sesuatu. Rangsangan itu bisa juga dari informasi kita lihat marketnya. Kan market itu ada warnanya merah, hijau, dan lain sebagainya. Itu memberikan stimulus rangsangan ke otak kita, dan kita selalu memiliki bias atau kecacatan berpikir dari keadaan tersebut. Nah, pada dasarnya hampir semua retail 95% itu mau beli suatu aset, mau beli Bitcoin, itu justru ketika harganya naik, teman-teman. Nggak ada orang yang di 2022 dengan sadarnya ya sedikit banget yang oke, ini Bitcoin udah diskon 80% saatnya beli. Ketika 15.000, orang nunggu 13.000, nunggu 10.000, ntar ya, paling bisa ke 5.000, akhirnya mereka miss the bottom dan juga nggak dapat apa-apa ya. Tapi ketika harga naik ya, sekarang Bitcoin udah mendekati 2 miliar rupiah ya, harga ini mengalami kenaikan ya. Terus pas performanya ini udah plus 700%, ya, selama 3 tahun terakhir, baru mereka tanya kan, "Bang, boleh beli atau enggak? Saya mau beli." Ya, kira-kira oke nggak beli Bitcoin di tahun ini? Dan ketika semua orang mau beli, ya, orang itu udah sangat serakah, ya, atau saya ngomong greed. Kenapa mereka ini serakah? Ya, mereka kan rebutan mau beli kan, udah naik 700%. Kita udah lihat sebelumnya ada video viral ya di salah satu mall, saya nggak tahu mallnya, mereka berebut beli emas ya. Karena harga naik, impulse thinkingnya mereka mau beli, karena manusia itu jauh lebih confident ketika harga naik ya daripada harga turun. Harga naik mereka mau beli, terus mereka berebut beli. Oke, saya mau beli, saya mau beli. Nah, itu serakah ya, market dalam keadaan yang serakah, dan di sini biasanya harga itu mengalami penurunan. Dan hal yang berbeda terjadi ketika ini harga turun ya, sama seperti Bitcoin tadi 2022 ya. Dari 69.000 ya, sempat turun ya sampai 15.000. Ini orang-orang mikirnya wah ini pasti bisa turun terus nih ya. Saya nggak mau kalau nanti dia di 10.000 saya jauh lebih rugi lagi. Malah mereka berpikir ketika harga turun mereka itu mau jual. Kalau satu orang jual, yang lain jual, semuanya jadi takut. Kalau takut nggak ada yang mau masuk market karena mereka berbondong-bondong jual. Ya kamu deh jual, aku jual ya. Jadi harga terus mengalami penurunan sehingga market itu mengalami yang namanya ketakutan atau dalam mode yang fear mode. Jadi teman-teman harus paham bahwa ini adalah footprint, ya, the blueprint bagaimana otak manusia itu bekerja. Nah, kalau teman-teman mau cuan di sini, ya teman-teman harus reverse thinking atau berpikir kebalikan orang normal itu berpikir. Jadi teman-teman pun juga harus melakukan engineering bagaimana otak kalian bekerja.
Sama biasanya ketika teman-teman lihat gelap itu takut, terus memiliki perasaan ada hantu dan sebagainya. Kalau kamu mau nggak takut ketika gelap, ya kamu bisa nyalain lampunya, ya. Jadi kamu harus berpikir kebalikannya, ya. Nah, berarti kalau market serakah atau ketika semua orang ini berbondong-bondong mau beli, ya, biasanya kan naik nih, ya. Orang serakah, greed-nya muncul. Itu adalah saat yang terbaik untuk melakukan penjualan. Mengapa? Ya karena kita tahu orang yang serakah itu selalu dihukum di market. Dan kalau orang ini udah dihukum, ya semua mau beli, biasanya harga ini mengalami penurunan. Jadi ketika market ini hijau, ya itu adalah waktu yang tepat untuk jual, bukan sebaliknya. Sedangkan kebalikannya, ya ketika market ini takut, ya semua orang menjual, ya ketika chartnya ini seperti ini adalah waktu yang terbaik untuk membeli. Mengapa? Ya karena biasanya ketika orang takut, ada potensi kalau kamu beli dikit aja, ya harga ini akan berubah arah dan juga mengalami yang namanya kenaikan harga. Jadi teman-teman harus dirubah mindsetnya. Pas hijau malah jangan beli, pas hijau itu waspada karena semua orang serakah, tapi malah pas merah itu adalah waktunya beli. Karena ada potensi harga ini mengalami kenaikan. Jadi harus memiliki reverse thinking. Oke. Ada banyak indikator fear and greed yang bisa teman-teman gunakan. Kalau teman-teman mau ya level bar, ini bisa gunakan dari alternatif.me. Jadi teman-teman type in di Google alternatif.me. Ini adalah suatu indikator untuk teman-teman bisa melihat keadaan fear and greed market crypto dan juga Bitcoin pada umumnya. Nah, contohnya ini ya, market dalam keadaan yang greed atau serakah. Biasanya nanti bisa ultra greed lagi ya. Artinya apa? Mereka lebih serakah lagi. Jadi keadaan-keadaan seperti ini justru membuat kita itu harus lumayan waspada daripada ketika fear. Saya masih ingat teman-teman, ketika harga Bitcoin di 76.000 di bulan yang lalu, semua orang ini ketakutan, mereka calling for lower ya, nunggunya 70.000, tapi waktu itu saya ambil porsi yang cukup gede di portofolio saya untuk membeli Bitcoin tepat di 76.000 dan kita juga ungkapin juga ke member-member di dalam. Yaitu tepat bottomnya ketika ya anak saya lahir. Anak saya lahir, ini saya mikir this might be a good sign ya. Terus juga market 76.000. Oke, semua orang takut ngomongin global financial crisis dan lain sebagainya ya karena tarif dan it was the best moment karena semua orang takut dan kita lihat ya harga ini udah naik 40% lebih. Sayangnya untuk level bar seperti ini, teman-teman ini nggak bisa ngecek korelasi fear and greed-nya dengan grafik harga secara langsung. Padahal kan teman-teman harus lihat dua hal nih, yaitu adalah harga untuk identifikasi potensi support, potensi trigger, potensi candlestick untuk masuk, dan juga indikator fear and greed-nya ini. Bisa sih ya teman-teman misalkan di kanan, tabel kanan ini lihat trading view, lihat chart, di kiri lihat ini. Cuman kan ini nggak menunjukkan secara historical bagaimana garis dari fear and greed-nya. Teman-teman kan nggak tahu misalkan tanggal 1 Mei 2025 ini marketnya greed, extreme greed ya atau fear. Nggak tahu. Kamu hanya tahu keadaan sekarang, kemarin, dan juga minggu yang lalu. Tapi secara spesifik time frame kamu nggak bisa lihat nih. Nah, teman-teman bisa pakai ya tools dari CoinMarketCap ya. Ini adalah perbandingan antara fear and greed dan juga chart ya. Di mana teman-teman bisa lihat nih di sini ya. Ketika orang ya di sini dalam keadaan takut ya, fear. Oke. Ini teman-teman lihat nih harga Bitcoin ini benar-benar bottoming ya di sekitar 76.000. Nah, ini adalah waktu yang terbaik untuk membeli. Dan kalau teman-teman beli di fear, ya ini teman-teman lihat ya kenaikannya ini. Nah, ini mengalami kenaikan harga. Sama juga nih ketika market itu serakah, sama seperti di awal tahun 2025 ya. Ini market serakah, orang greed, oke. Hampir pasti ya harga ini teman-teman bisa lihat dia mengalami penurunan nih di sini ya karena greed. Dan ini pun juga sama ya, ketika market waktu itu dalam keadaan extreme fear dan saya masih ingat yaitu pertengahan tahun 2024, market justru rally ya dari area 50.000 ke 110.000, 109.000 ya. Ini mengalami kenaikan karena it was fear. Dan waktu itu ya sempat ya ketika market ada di all time high 2021 di region
70 ribuan dan waktu itu juga extreme greed ya, saya ingat Maret 2024 market justru tumbang ya, flagging mengalami penurunan dan Bitcoin sempat drop 33%, oke. Jadi fear and greed ini hampir sempurna untuk diterapkan. Pokoknya kalau extreme fear, tutup mata beli dan berdoa. Hampir selalu mengalami kenaikan. Dan sekarang pun ya ketika market greed ya mendekati udah ya levelnya di atas ATH, teman-teman juga harus mulai khawatir. Oke. Dan kadangkala ya membaca di sosial media, Twitter, Telegram, Discord, itu juga bisa teman-teman jadikan suatu pertanda. Ketika orang udah euforia ya, Bitcoin naik dikit, timeline-nya tuh udah 200 ribu, 300 ribu, sejuta USD, di situ teman harus khawatir. Tapi kalau misalkan ya harga ini turun, extreme fear, dan orang-orang udah ngomongin bear market, orang-orang udah ngomongin 60 ribu, 50 ribu, calling lower prices yang udah nggak masuk akal, itu adalah momen paling tepat untuk melakukan pembelian. Dan biasanya ya media-media mainstream yang quotes on quotes orang yang kurang ngerti kripto, mereka ini cenderung bodoh saya ngomongnya. Kenapa? Karena ketika turun dikit, nah ini contohnya nih, ada nih tanggalnya ya, Maret 2025 ya. Apa yang disebut di sini Bitcoin crash ya. Crash itu seakan-akan udah nol begini ya, padahal itu cuma drop 20-an persen. Itu juga bisa dijadikan ya suatu pertanda this might be a good time to buy daripada ketika semua orang euforia. Jadi itu adalah indikator fear and greed, indikator untuk melihat ya sentimen pasar supaya kita bisa melihat nih kapan kira-kira kita bisa melakukan pembelian dan kapan kiranya kita tepat untuk melakukan yang namanya penjualan. Karena ingat teman-teman, take profit, jangan take picture.